Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian klausa. Yang kedua, perbedaan klausa dengan frasa dan kalimat. Yang ketiga yaitu jenis-jenis klausa dalam bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Anna Hoirina dengan NIM 34102000008. Perkenalkan, nama saya Fazil Septiana dengan NIM 34102000011. Apakah teman-teman masih ingat apa itu frasa? Frasa adalah kumpulan dari 2 kata atau lebih, sedangkan klausa adalah gabungan dari kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat, dan terkadang dilengkapi dengan objek pelengkap atau keterangan. Jadi, bisa kita katakan jika klausa lebih mempunyai banyak kata dan mempunyai subjek serta predikat. Apakah perbedaan antara klausa dan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan mempunyai intonasi akhir. Contoh, ayah membaca koran di teras belakang. Jika kita hanya katakan, ayah membaca, maka itu adalah klausa karena hanya memiliki subjek dan predikat. Tetapi, jika kita katakan, ayah membaca koran di teras belakang, maka ayah sebagai subjek, membaca koran sebagai predikat, di teras belakang sebagai pelengkap, sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang lengkap, terdiri dari subjek, predikat, objek, serta pelengkap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan dari frasa, klausa, dan kalimat. Contoh frasa, di mobil, tadi sore, sangat cantik. Maka frasa tidak memiliki subjek dan predikat, melainkan hanya kumpulan dari kata. Sedangkan klausa, ayam berkokok. Subjek adalah ayam, berkokok berfungsi sebagai predikat. Contoh kalimat, Budi sedang membawa kayu. Budi sebagai subjek, sedang membawa sebagai predikat, dan kayu sebagai objek. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis klausa. Yang pertama yaitu klausa sebagai struktur dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, klausa utama atau induk kalimat. Contoh, Alia sangat cantik. Adik menangis. Yang kedua, klausa terikat atau anak kalimat. Contoh, supaya Tina sembuh. Klausa terikat atau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran klausa utama atau induk kalimat. Klausa berdasarkan predikat bisa dibedakan menjadi yang pertama, klausa verbal. Klausa dengan predikat berupa kata kerja atau verba yang terdiri dari A. Klausa transitif, kata kerja yang memerlukan objek. B. Klausa intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, harimau berlari, ikan berenang. Kedua contoh tersebut adalah klausa intransitif karena tidak memerlukan objek. Selanjutnya, klausa nominal. Klausa dengan predikat berupa kata benda atau frasa nomina. Contohnya, ayahnya seorang guru. Pak Nathan dulu seorang kepala desa. Mereka siswa SMA. Yang ketiga, klausa adjektifal. Klausa dengan predikat berupa kata sifat. Contohnya, harga baju itu sangat mahal. Maka klausa adjektifal dalam kalimat tersebut adalah baju itu. Adapun klausa intinya adalah baju itu sangat mahal. Orang yang pemarah. Yang keempat, klausa preposisional. Klausa dengan predikat berkategori kata depan. Contohnya, ibu ke pasar setiap hari Minggu. Kakek dan nenek dari kampung. Dari kampung adalah preposisional. Barang-barang lama disimpan di museum. Di museum adalah preposisional. Jenis klausa berdasarkan sifat.
Yang pertama, klausa subjek atau klausa inti. Contohnya, ayah membaca. Yang kedua, klausa objek. Rani sedang membuat laporan keuangan. Dalam kalimat ini memuat objek langsung, yaitu laporan keuangan, dan kata kerja membuat. Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Memuat objek tak langsung untuk perusahaan, dan verba membuat. Yang ketiga, klausa keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan, misalnya keterangan sebab, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan subjek, keterangan waktu, dan lain-lain. Contohnya, karena sakit, ayah tidak bekerja, yaitu keterangan sebab. Montir mengangkat mobil dengan traktor, yaitu keterangan alat. Yang terakhir, klausa pelengkap. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Sudah mati yaitu pelengkap. Adikku menjadi seorang tentara. Seorang tentara yaitu pelengkap. Baby, hold me 'cause I like the way